Kesempatan di hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Mutiara Pagi dan kita akan membahas sekaitan tentang Isra Miraj ya. Kita akan membahas tentang Isra Miraj dan ini merupakan sumber inspirasi kemajuan umat. Nah, ini akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah ada di studio, dan di studio kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, dan pendengar kita sapa dulu di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Iya. berkah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat, ya. Baik. gembira. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kita langsung saja ya Ustadz, untuk menghemat waktu kita akan membahas kaitan dengan Isra Miraj ini yang merupakan sumber inspirasi kemajuan umat. Nah, ini kepada Ustadz, mungkin kita langsung saja, silakan Ustadz mengantarnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pendengar yang berbahagia, setiap tahun kalau di Indonesia, ya, sebagai warganya atau penduduknya yang mayoritas beragama Islam melebihi negara-negara lain, ini adalah satu keberkahan tentunya. Sehingga di Indonesia tanggal 27 Rajab dijadikan libur nasional, yakni mengingat peristiwa yang amat sangat besar sebagai mukjizat hanya teruntuk pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di Indonesia jadi libur nasional. Ada lagi 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi, juga menjadi libur nasional. Terus apalagi setiap tanggal 1 Muharram juga kalendernya merah, ya. Pada tanggal 1 Muharram itu juga dijadikan libur nasional sebagai tahun baru Hijriah. Ini betapa pentingnya nilai agama, nilai sejarah itu diagungkan, ya. Nah, bagaimana tentang Isra dan Mi'raj, ya? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, ya, ini salah satu versi dari Ummu Hani bin Abu Talib, ya. Dia menceritakan malam, ya, bersama Rasulullah masih salat Isya, terus tidur. Pada malam itu, ya, apakah pukul 12 malam atau pukul 1 dini hari, pokoknya disebut malam. Jadi memang malam sudah rata-rata orang tidur. Dari titik pertama, Masjidil Haram, menuju titik kedua,
yakni Masjidil Aqsa yang jaraknya amat jauh tentunya ya, dari Masjidil Haram menuju lebih utara ke Masjidil Aqsa. Itu kalau jalan normal dengan onta 1 jam untuk pergi, 1 jam pula untuk kembali. Tapi dengan atas maha kuasanya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam waktu yang singkat di malam hari, tapi bisa melihat banyak peristiwa. Itu yang cepat direkam dengan segala maknanya. Begitu sampai di Masjidil Haram, malah dia didaulat menjadi imam, mengimami seluruh nabi-nabi, berarti rohnya nabi-nabi hadir. Berapa banyaknya ya Allah yang tahu, karena nabi itu banyak. Selesai, naik menuju Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Setiap langit bertemu dengan nabi-nabi. Terjadi dialog dan banyak pula pemandangan yang dia lihat. Nah, sampai menghadap Allah, dekat dan lebih dekat. Seperti apa dekatnya, tentu jangan dibayangkan pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala misalnya seperti pertemuan mahasiswa dengan dosennya berhadapan nyata, tentu tidak begitu maknanya. Yang jelas dia menghadap yang maha tinggi. Sampai di Sidratul Muntaha itu ya Jibril tidak lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampailah kembali ke bumi sebelum matahari terbit. Rasulullah sudah sampai di Masjidil Haram di titik pertama itu. Lalu berapa jam digunakan ya? Kalau misalnya kita ambil pukul 1 dini hari, 1 ya, atau berhitung dari angka 1 itu kalau sekiranya pukul 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena pukul 5 itu fajar sudah terbit. Terus setengah jam atau 1 jam menjelang itu matahari terbit. Berarti ada sekitar 5 jam lebih atau kurang, Allahu alam ya. Tapi bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh, naik yang sangat tinggi sampai langit ketujuh. Bagaimana menghitung tingginya? Sedangkan matahari, bulan, semua bintang-bintang itu adalah di langit pertama, bawah langit pertama. Ini langit sampai langit ketujuh, berarti sangatlah tinggi ya. Matahari jaraknya dari bumi itu 150 juta kilometer. Itu yang terdekat bintang-bintang yang ada. Nah, bintang-bintang yang lain malah menempuh perjalanan sekian ribu cahaya baru sampai kepada bintang salah satunya. Itu kalau dengan kecepatan cahaya. Nah, semua bintang yang banyak itu, berapa triliun banyak bintang, ya Allah juga yang tahu, itu berada di bawah langit pertama. Ini mencapai langit ketujuh seperti apa, maka kita tidak sanggup dan tidak punya kemampuan menerangkan, dan kita juga tidak dituntut jarak langit pertama dengan kedua, ketiga seperti apa, tidak. Ini hanya diterima dengan keimanan yang cerdas, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu mendudukkan salat 5 waktu, diawali dengan Isra Mi'raj. Nah, sebelum matahari terbit, Rasulullah sudah berada di Masjidil Haram. Lanjut cerita Ummu Hani, bahwa Rasulullah ingin menceritakan bagaimana perjalanannya itu. Setelah disimak, wah luar biasa. Maka Rasulullah ingin menceritakan pada orang banyak. Dilarang, nanti orang akan mengejek, mendustakan, karena sebelumnya ya sejak meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, itu penderitaan Rasulullah ya bisa dimaklumi, orang sudah makin leluasa bertindak kepadanya sampai-sampai kepalanya itu disiramkan dengan pasir waktu dia salat. Tapi kalau waktu Abu Talib masih hidup,
Tidak sampai ada tindakan fisik seperti itu. Nah, ini harus disampaikan. Lalu begitu orang mendengar ceritanya, ya banyak yang bingung, ada yang bertambah mantap keyakinannya, yang bingung bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, temanmu Muhammad bercerita begini-begini. Benarkah dia yang menceritakan?" "Iya. Kalau dari dia, saya menerima sepenuhnya, membenarkan. Sekiranya lebih daripada itu asal dari dia Muhammad, saya tidak ada keraguan untuk mempercayainya." Nah, ketidakraguan ini disampaikan pula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Kami telah bertanya kepada temanmu Abu Bakar, dia membenarkan." Nah, sikap Abu Bakar ini Nabi apresiasi lagi, bahwa Abu Bakar itu ditambah gelarnya ya yang populer, Abu Bakar Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa yang benar, tidak ada keraguan padanya. Nah, inspirasi apa yang diambil? Begitu kuasa Allah Subhanahu wa taala, badan diri Rasulullah walaupun di malam hari diperjalankan yang jarak tempuh sangat jauh, terus naik sampai langit ke-7, turun lagi, badan Nabi tidak rusak, tidak batuk, tidak masuk angin, padahal dia tidak pula dibungkus dengan bungkusan kain apakah jaket semacam pakaian kapsul, tidak ada. Dia hanya bersama dengan Jibril alaihissalam. Nah, sekiranya badannya pun dibungkus dengan besi pun sebenarnya dengan gesekan udara akan mencair dan juga meleleh karena kebakaran dan panas. Tapi itu tidak, ya karena Allah yang berkehendak Nabi SAW selamat. Terus apa lagi? Begitu peristiwa-peristiwa yang dia lalui, tatkala ditanya dijawab dengan benar bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, dia bisa terangkan. Nah, dari kejadian keseluruhan Isra Mi'raj itu, perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa, seperti adanya ya katakanlah pesawat, siaran, bagaimana rekaman, menampilkan video dan seterusnya. Itu kalau diamati cikal bakalnya ya inspirasi dari Isra Mi'raj itu sangat banyak. Dan begitu pula memaklumi betapa besarnya karunia Allah untuk umat Islam melalui Nabi SAW dengan mengikuti peristiwa Isra Mi'raj itu. Saya kira ini, dan bisa kita saling beriuran pendapat, ya menyumbang pemikiran, masukan dari pendengar kita tentang Isra Mi'raj yang sudah setiap tahun dikaji dan dirayakan ya atau diperingati di masjid, baik di kota, di kampung, bahkan juga sampai di istana pun juga diadakan acara Isra Mi'raj dan apalagi Maulid Nabi. Terima kasih. Ya, itu tadi pengantar oleh Ustaz Firdaus. Pendengar yang